sektor pelajar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Hilang lagi deh. Hilang suaranya. Gimana ya? Bentar, Mate. Iya. Nggak tahu ini HP juga kali, bukan dari sana. Tapi tadi sempat hilang. Tapi ini suaranya jelas kok, Bu. Dek, tolong ini kenapa dia nggak jalan ya? Lihat ini nggak jalan. Tahu bulat yang kedengeran. ini. Siapa ini yang tahu bulat itu? Tahu bulat, gorengan. Pasti Joyce. Di mana itu ya gorengan? Tahu. Ya udah. Udah. Meti kok hilang masuk ya, Met? Iya. Suara saya benar nggak? Ibu-ibu HP kayaknya masih di lem biru. Ya, lem biru aja, Bu. Ada warna jelek-jelek tuh, saya kan masuk. Tahu bulat masuk. Siapa yang tahu bulat? Dia apa dia? Ah, Vicky. Kok nggak keluar gambar ya? Met? Ya? Halo, Met? Iya. Kok sepotong sekali ya? Apanya, Bu? Cuman kepala yang kelihatan. Hah? Tar. Mon, bukan saya jelas apa enggak? Jelas. Katanya Bu Pendeta cuma kepala, apa sepotong kelihatan? Enggak, jelas kok, Mi. Bagus. Tar. Tuh, nggak mau lagi nih. Hilang lagi gambarnya. Kalau Bu Pendeta jelas di sini. Ya, ini muncul lagi. Kalau kita lihat jelas, Bu. Suaranya jelas. Mate. Ya. Luis, boleh minta tolong nggak, itu masih banyak yang di ruang main room tuh masih nyangkut. Ada Tante Nona. Itu kan? Nona siapa ya? Nona Sorongan. Tolongan Bu Pendeta. Nona manis. Nah, ini muncul lagi. Sudah ikan hilang masuk. Kayaknya dari sini, Mate. Oh iya, Bu. Lanjut aja. Nanti langsung tackle aja ya, Mate. Kalau ada sesuatu kayak di sektor yang lain, liturgos ambil alih. Iya, jadi jemaatnya tidak terhentak-hentak. Mate, sorry, Mate. Nggak pakai stola ya? Hei, mana? Stolanya. Stolanya mana, Mate? Saya sudah minta tapi belum jadi ini. Mati lagi nih. Ya. Mati lagi, Mate. Ya. Nah, ada Mona, stola belum ada ya, Mona? Saya ditanya. Ya. Stola. Mohon maaf, stolanya tadi lupa. Karena Mona ada buru-buru mau ngelihat Oma Eli. Jadi nggak mampir ke Tante Meti, mohon maaf. Bagus ada nggak? Di Bagus ada nggak? Mona nggak punya stola. Bagus Mona ada stola di rumah. Sektor nggak punya stola. Ada sektor sebelah ada. Udah dibalikin sama Lea. Iya, ada di rumah Lea, Stephen. Tapi karena ada buru-buru mau ke Oma Eli, mau ngeliat Oma Eli, jadi nggak kepikiran mau bawa stolanya. Mohon maaf. Stephen datang nggak? Lea datang nggak? Aku lagi di Oma Eli. Di mana? Di itu kapal, Bu. Di mana, Lea? Lagi di kafe. Oh. Di mana nih? Anaknya tuh. Jelas, Bu. Teli masih ingat Stella. Teli.
Stella, Stella, Stella. Masih Apa ya? Stella enggak? Oh iya, udah kenal katanya. Bu Pendeta, kita sudah bisa mulai ya? Silakan Tante Minti. Pia, Ya? Kenapa? bilang temannya Pia, bilang. Ntar aja ngomongnya. Nanti ngomongnya nanti ya. Tante Minti. Kita ibadah mulai. Kenapa Om masuk pukul-pukul Pak kita? Siapa dorang kalah pasasnya itu muka. Nah ini apa Udah bisa mulai Bu Bogar? main-main. Nggak usah pakai sekolah, Mate. Gak ada Bu. Saya sudah minta dari Mona tadi pagi. Tapi mereka sibuk mungkin Bu. Jadi Ya udah jalan aja, jalan. Langsung aja. Ya. Oke. Bapak Ibu jemaat sektor pelayanan 11 yang dikasihi Tuhan, ibadah pada malam hari ini akan segera dimulai. Tuan rumah adalah sektor pelayanan 11. Sebelum masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Kita saat teduh sejenak. Selesai. Kami berikan kesempatan kepada sektor pelayanan 11 untuk memberikan sepatah dua patah kata. Wasek, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Bogar Siwi yang akan melayani kami pada Orang rumah nggak jadi. apa, mohon maaf Bu. Mohon maaf, ini tadinya di keluarga Ibu Doli Kindangen, tapi beliau tidak bisa karena Ibu Dolinya Di luar kota. di luar kota, berada di Manado, karena Iparnya sakit, masuk rumah iparnya sakit. sakit. Jadi tidak bisa bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Mohon maaf untuk jemaat sektor 11 dan saya yang mewakili jemaat sektor 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Bogar Siwi yang akan melayani pada malam hari ini. Begitu juga Penatua Henrite, Ibu Meti yang akan melayani pada malam hari ini. Selamat melayani dan juga selamat beribadah untuk jemaat sektor 11. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kamu mau ngomong sama anak-anak? Silakan Ibu Meti. Ya. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Kesetiaan dan ketulusan merupakan sesuatu yang mahal. Sebab dalam hubungan dengan sesama sekali manusia pamrih. Apalagi dalam hubungan seorang hamba dan tuan. Hubungan itu selalu diwarnai dengan ketidaktulusan. Karena budak adalah milik sang tuan. Di dalam Kristus, hubungan seperti ini dihilangkan. Sebab sekarang kita adalah saudara seiman. Satu keluarga Allah. Itulah sebabnya kita dengar ibu-ibu? Agak gangguan kayaknya, Mate. Lanjut aja, Mate. Ya. Ada gangguan kayaknya. Lanjut aja, Di lanjut dalam aja. Kristus hubungan seperti ini dihilangkan. Sebab kita sekarang adalah saudara seiman,
satu keluarga Allah. Itulah sebabnya ada suara apa ya? Itu sebabnya kasih dan ketulusan harus menjadi bagian kehidupan sebagai sebuah keluarga Allah, saling menopang, saling menolong, dan saling mengasihi harus menjadi pengikat yang mempersatukan dan mempersekutukan. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Allah dalam kesatuan kasih yang mencari Tuhan dan hadirat-Nya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat melakukan ibadah keluarga sektor pelayanan 11 yang berketepatan adalah sektor pelayanan 11. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami semua sehingga kami dapat meninggalkan segala kesibukan kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing untuk hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, pelayan firman, yaitu Pendeta Bogar Siwi yang akan melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga beliau akan melayani kami dengan penuh sukacita, hingga kami yang akan mendengar firman Tuhan mendapat berkat dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga mereka juga dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik. Dan biarlah firman juga dapat mereka mengerti isi dari firman Tuhan dan dapat mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur, pembacaan Mazmur secara responsoria dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang membaca adalah liturgos, yaitu pelayan dan pelayan firman. Liturgos dan pelayan firman. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima.
yang mengatakan, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita mempersiapkan Titus pasalnya yang kedua, dan yang akan menjadi bagian kita ayat 9 dan 10. Titus pasalnya yang kedua, ayat 9 dan 10. Kalau kita sudah mempersiapkan bagian pembacaan dan perenungan ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membawa kita dalam kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami, keluarga besar sektor pelayanan 11, yang dalam kuasa dan kasih-Mu sudah mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi untuk berada dalam persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan. Bapa di sorga, syukur, terima kasih kalau malam ini, saat ini, menembus segala kesibukan kami boleh duduk sejenak
merapat kepada Tuhan, bersekutu di dalam satu iman dan satu kasih. Di dalamnya kami sungguh-sungguh mau menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih kami sudah boleh berdoa bersama-sama, melakukan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesegaran yang baru. Saat kami mau merenungkan kebenaran firman Allah, menjadi jelas kepapaan kami, ketidakmampuan kami, keterbatasan kami. Tetapi ya Allah, kami sungguh merindukan, kami sungguh membutuhkan kebenaran firman Allah ini. Oleh sebab itu ya Bapa, ketika kami duduk keliling kebenaran firman-Mu, kami mau berserah di dalam kekuasaan kasih Allah. Kami mau berserah dengan seluruh keberadaan kami. Meminta pertolongan-Mu ya Allah, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, mengantar kami bersama-sama dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu ini. Roh Allah bekerja membuka mata dan hati rohani kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, agar supaya ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, kami sungguh-sungguh diantar dalam kebenaran firman Allah seutuhnya. Inilah kami yang meminta bukan karena kami layak, tapi sungguh-sungguh hanya karena kuasa dan kasih Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Titus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Titus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang memberitakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekilas kembali kepada
pembacaan 2 ayat tadi, ayat 9 dan ayat 10 dari Titus pasalnya yang kedua, maka menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang harus diurai oleh Titus bagi orang-orang yang hidup di Pulau Kreta. Nah, menjadi lebih jelas bahwa yang harus diurai itu adalah ajaran, adalah peringatan, adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus menjadi bagian kehidupan orang-orang Kreta ke depan. Nah, di dalam ayat 9 kita membaca hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jadi menjadi jelas bahwa ada dua pihak. Ada yang mengatakan sesuatu, ada yang harus mendengarkan sesuatu. Hamba dan tuan. Ada juga kita boleh mengurai bahwa dalam kehidupan itu bahwa harus ketika mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi harus melakukan. Dan kalau harus melakukan, tentu yang diinginkan, yang diharapkan adalah perlakuan yang baik, perlakuan yang sehat, perlakuan yang tidak hanya menyenangkan pribadi sendiri, tetapi perlakuan itu juga wajib menjadi bahagian orang lain yang kita sering katakan sesama kita. Nah, kalau yang baik itu, yang menyenangkan itu menjadi bagian bersama-sama, maka tentu diharapkan bahwa di antara kehidupan itu tidak ada lagi yang berupaya untuk mengatakan yang tidak baik, untuk mengingatkan yang kurang sepadan dengan ajaran-ajaran yang sudah diperdengarkan dan diperlihatkan oleh Titus dalam hal ini, juga Paulus dalam hal ini, sebagai yang mengutus mereka adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau bersama-sama dalam persekutuan malam ini mau katakan bahwa apa yang dipercakapkan wajib diperbuat di dalam lingkungan orang-orang yang hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mau ajak Ibu Bapak Saudara di sektor 11 ini, bolehkah kita turun sejenak, masih perikop ini Titus pasalnya yang kedua, lalu kita berhenti di ayat 7. Tadi kita baca 9 dan 10, saya ajak sekarang kita boleh baca bersama-sama, mau dalam hati atau mau bersuara juga boleh. Ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Titus diminta oleh Paulus untuk menjelaskan segala kebaikan. Dan itu berarti ada keinginan atau ada kerinduan untuk lewat segala perlakuan yang baik, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi kekuatan, boleh menghantar seseorang tidak sehat, jauh dari pikiran menyenangkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama yang mereka pada saat itu terkumpul sebagai orang-orang Kreta. Nah, siapa yang disuruh kalau kita baca ayat 7 dan 8? Siapa yang diminta untuk menjelaskan kehadirannya sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang berkeinginan untuk menjadi bagian orang lain, sebagai kehidupan yang kokoh, yang baik, yang menyenangkan, yang memberi contoh yang baik, dan orang-orang yang ada di Kreta juga akan jauh dari hal-hal yang tidak baik, akan tidak mengulang lagi perkara-perkara yang merugikan orang lain. Tetapi dengan kehadiran Titus sebagai hamba Allah, teman Paulus, mereka diantar, ditempatkan pada kehidupan yang sungguh-sungguh baik, dalam kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh berbicara dengan kata kalimat yang penuh arti positif. Positif apa? Bahwa yang mendengar itu, seseorang itu akan melangkah pada satu tujuan yang baik. Seseorang itu akan melangkah dalam proses perbuatan, berkata-kata dengan baik, dan pada akhirnya sampai pada titik yang benar adalah kebenaran Allah yang mereka punya dan yang mereka uraikan dalam kata dan perbuatan. Itu maksudnya. Itu maksudnya yang kita dapati di dalam pembacaan Titus. Kalau Ibu Bapak saudara ingat bahwa kita sejak hari Minggu kemarin, warga GPIB itu, Ibu Bapak dan saya diantar dalam surat Titus. Nah, kita mendapatkan di sana, saya berharap pasal 3 juga akan menjadi bagian. Kita mendapatkan di sana bagaimana seseorang itu selalu diarahkan pada berbicara, pembicaraan itu positif, bukan hanya menyenangkan, tetapi membuat seseorang berpikir, oh iya, yang kemarin saya buat itu kurang menyenangkan seseorang. Oh, yang kemarin itu saya sudah menyakiti hati anak-anak. Oh, saya yang kemarin itu sudah menggores hati saudara-saudara. Oh, yang kemarin itu saya bukan hanya berbicara tetapi berbuat juga tidak semena-mena. Sehingga seseorang yang menjadi bagian yang ada di hadapan saya itu tidak melangkah pada pengalaman yang menyenangkan, yang menguatkan, yang memberi ketenangan, tetapi yang saya buat itu karena menurut keinginanku, menurut yang saya tahu,
tidak menurut kebenaran firman yang sudah diperdengarkan kepada saya, yang sudah diajarkan kepada saya, yang sudah diperdengarkan paling tidak walaupun baru sederet kalimat, bukan itu yang diberikan kepada seseorang yang lain. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus kepada Titus bagi orang-orang Kreta. Kamu pergi ke sana menjadi bagian, tetapi tunjukkan, perlihatkan bahwa kamu sudah memiliki ajaran Kristus. Kebenaran yang berasal daripada Allah. Kenapa saya minta kita membaca ayat 7 dan 8? Melengkapi ayat 9 dan 10. Jadi hamba-hamba dan Tuhan itu, hamba tidak sembarangan ngomong, dan menjadi baik. Berbicara itu menjadi terarah. Begitu. Kalau kita baca ayat 9 itu ya, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Nah, kalau Tuhan juga tidak diperlengkapi, karena ada banyak dalam pengalaman, barangkali ibu bapak juga mendapatkan orang-orang yang berada di satu tempat sisi yang lebih di atas dari yang lain, akan merasa bahwa yang di bawah mereka tidak terlalu penting dalam kehidupan. Tetapi di dalam kebenaran Allah, hamba dan Tuhan itu wajib harus bersama-sama menikmati hal-hal yang baik. Menikmati pembicaraan yang menyenangkan dan memberi kekuatan baru. Perbuatan-perbuatan juga yang mendorong, memberi semangat. Saya harus melakukan itu. Karena itu dipahami, perbuatan-perbuatan itu dipahami, yang melakukan itu dalam hal ini Titus, teladannya, kata-katanya, perbuatannya adalah pembekalan dari kebenaran firman Allah. Itu yang diinginkan oleh Paulus. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran itu. Kalau saya berbicara dengan Ibu Meiti, saya tidak menghadap Ibu Meiti, ada dekat dengan Ibu Meiti, tetapi pandangan saya, hati saya jauh dari tempat itu, hanya sekedar berbicara sehingga oh ya Ibu Meiti mendengar bahwa Pendeta Bogarsiwi itu mengatakan ABCD. Jadi karena yang dikeluarkan dari suara itu juga kalimat-kalimat yang seenaknya saja. Tidak digumuli, tidak dipikirkan bahwa saya harus berbicara dengan baik, dapat diserap dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, karena yang diusung itu adalah kebenaran Allah. Yang diusung dalam kata dan perbuatan itu adalah kebenaran Allah. Itu yang wajib, yang harus dipertetapkan, bukan hanya diperlihatkan, dipertetapkan. Oleh sebab itu Titus ditegaskan untuk berbicara, untuk melakukan, sehingga dari penampilan Titus, orang-orang Kreta yang tadinya asal bicara, asal berbuat seenaknya, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, karena mereka tidak dapati itu di Titus dan Paulus. Mereka tidak mendapatkan sesuatu kejelekan, mereka tidak mendengar kata-kata kotor, mereka tidak mendengar kata-kata yang mendiskriminasikan orang lain. Karena yang diurai itu, yang ditekankan di sana adalah kerinduan Allah. Wajib seseorang yang hidup di dalam
perkenanan Allah, membagi itu, mempertetapkan itu menjadi bagian sesama. Ibu Bapak sektor pelayanan 11, mari kita teduhkan hati sejenak di sini, kita merapat kepada Allah di dalam Yesus. Mari kita merenungkan sejenak, siapa saya ini, siapa keluargaku ini, siapa keturunanku ini, sehingga saya boleh ditempatkan dalam rentetan kata dan perbuatan yang begitu baik, begitu elok, begitu meneduhkan hati, menenteramkan hati, begitu. Saya kalau dengar Ibu Meiti menyapa, aduh rasanya ada banyak didapat di sana. Karena pasti yang dimiliki selama ini adalah pembekalan kebenaran firman Allah yang meliputi kata, keinginan, perbuatan Ibu Meiti. Begitu juga bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain. Dengan canda, kalau saya mendengar, ini karena ada di sektor 11, saya mau khusus di sektor 11. Dengan canda pun, dengan gurau pun, kalau kita bisa menyerap itu, yang di depan saya adalah anak-anak pengasihan Allah. Ini positif. Ini positif dan menyenangkan. Yang di depan saya ada Pak Peki Bungkana, walaupun hanya di layar. Saya lihat tadi ada Pak Agus. Yang pasti ada Ibu Elsie juga, toh? Kalau ada Pak Agus, pasti ada Ibu Elsie di sebelah, ya. Ya, salah lihat saya. Ya, saya lihat ada Oma Mambu, ya. Ya. Bagaimana kita mau melihat itu, menyerap itu dalam kelansiaan mereka, dalam penyapaan mereka, dengan memberikan wajah yang cerah. Kalau cantik nggak usah dibilang lagi karena memang udah jelas. Tapi dengan cerah, kita pun mendapat sesuatu yang kita perlu nikmati. Dan itu ditempeli dengan syukur dalam pengakuan ini, pemberian Tuhan bagiku lewat mereka-mereka. Lewat Ibu Meiti, lewat Ibu Korsek, lewat Vicky, lewat Oma Mambu, lewat siapa lagi yang saya dengar suaranya tadi, Pak. Hanya memang tadi agak hilang-hilang, ya. Nah, mari kita menerima seseorang ini sebagai yang Tuhan tempatkan. Ini sektor pelayanan 11 ini luar biasa istimewa, loh. Dari anak-anak kecil sampai kepada lansia. Satu rumpun yang Tuhan tempatkan berhari, bulan, minggu, dan tahun, dan itu menjadi bagian. Kita tidak mengabaikan bahwa sesekali juga kita terganggu dengan tanda kutip ketika ada gangguan-gangguan kecil. Aduh, enak banget mengalami. Ada nggak itu dalam pengalaman? Ada ya. Tapi mari ketika itu menjadi bagian, tidak harus marah walaupun hati manusia ini benar-benar lemah, terbatas. Tapi ketika kita menerima itu, tidak gampang. Saya katakan selalu amat sulit. Tetapi itu ujian bahwa wah, saya bisa menerima itu. Saya diingatkan bahwa masih terdapat hal-hal yang tidak mendatangkan positif, tetapi tidak harus menunjuk bahwa pelaku itu
seseorang yang hidupnya tidak benar. Hidup seseorang itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ujian kepada seseorang, mari ibu bapak saudara, kita menyerap itu dengan merapat kembali kepada Tuhan. Merapat kembali kepada Tuhan dalam keterbukaan. Karena kita tahu, saya kira sektor pelayanan sebelah tahu persis bahwa Yesus itu maha tahu dan maha mengenal. Mari kita merapat, kita membuka. Aduh Tuhan, saya kok mesti dengar. Saya mesti. Sehingga kita juga boleh berbicara dengan Tuhan. Tolonglah. Sehingga saudara itu juga dapat kepedulian Tuhan. Untuk ditenangkan. Untuk diingatkan. Oh, saya nggak boleh berbuat begitu. Dengan hati yang penuh. Ya, saya mengatakan dengan penuh gembira. Tadi ada satu tema tulus dan apa tuh? Tulus dan setia ya, tulus dan taat. Artinya bahwa perkara itu kita pegang terus menerus walaupun sulit. Tetapi kalau dengan Yesus kita tiap kali minta, Tuhan tolong sehingga saya bukan menjadi batu sandungan. Walaupun itu menjadi satu ujian bagi seseorang menerima, aduh saya diingatkan lagi bahwa ada yang demikian. Nah, penolong yang agung adalah Tuhan. Penolong yang sempurna. Mari kita merapat. Saya pun tiap kali ketika melihat, ketika mendengar, dan ketika mengalami, mungkin di seberang sana tidak menyadari atau kurang memahami. Aduh, saya sudah melukai seseorang atau saya sudah menggores seseorang. Kita wajib mendoakan sebagai kuasa Allah boleh merubah dan menggantikan dengan hati yang penuh kekuatan sorgawi. Kita boleh berdamai dalam arti kata, oh ya, saya boleh menerima itu. Saya menerima itu sebagai satu peringatan. Kalau tidak mau dikatakan sebagai satu ajaran. Alangkah bahagianya kalau kita di sektor pelayanan 11 ini boleh saling sulit ya, sulit. Jangan bilang pendeta Bogarsiwi gampang amat. Tidak. Sulit, tetapi mari kita lakukan itu. Beranikan diri untuk berucap kepada Tuhan, Tuhan robahlah aku seturut kehendak kuasa-Mu. Kalau saya boleh ada dekat dengan mereka. Percaya pasti bisa. Karena apa? Bukan karena kita boleh dan bisa, tetapi karena kuasa Tuhan memenangkan kita. Saya, Ibu Meti, Ibu Mona, ya saya sebut aja yang saya lihat tadi, Ibu Mambo, siapa lagi yang ada duduk di sana. Mari kita aminkan Tuhan, sungguh saya boleh diperbaharui oleh Dia. Dan itulah yang terindah, proses ke depan kita dengan penuh kasih. Ini sulit, saya mau katakan lagi sulit. Tetapi kalau berjalan dengan Yesus, kita pasti bisa menjadi bagian. Kalau nanti ada yang bilang begini, Pendeta Bogarsiwi, saya udah loh, udah kok, udah plong. Ya, bahasa bagusnya apa tadi, tulus ya. Ya, tulus ya. Dan kalau tulus itu mau terus menerus hari, bulan, minggu menjadi bagian, kita nggak bisa kayaknya kalau sendiri-sendiri karena godaan dan tantangan itu selalu ada. Bagaimana kita mau setiap jam, setiap hari kita bisa tulus. Kalau nanti
Orang Manado bilang tas sontong sadiki dia somara adoni kursi. So sontong tepi kaki saki. Apalagi sesama manusia. Tapi mari kita aminkan bahwa kebesaran kuasa Allah itu tidak ada yang bisa robah untuk menjadi sebahagian-sebahagian saja diberikan menjadi bagian kita. Penuh, full. Kita mendapatkan kasih karunia Allah itu. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita mau aminkan? Jangan kita pikir-pikir dulu itu. Ya, memang jadi pikiran juga ya. Aduh, nanti kalau sudah selesai semua, saya diteguhkan jadi pelayan khusus, diaken penatua. Aduh, gimana ya? Gimana itu tulus dan kasih? Saya mau katakan, banyak yang akan dikorbankan ketika kita menjadi pelayan khusus. Saya tidak mau bilang presbiter, tapi itu yang sekarang lagi kekhususan kita semua, ya, keluarga besar GPIB. Tapi mari saat-saat ini kita ada di pembinaan pun benar-benar kita mari buka hati dalam pembinaan itu. Siapapun yang membawa pembinaan. Kalau ada unek-unek, tanya. Jangan tidak tanya. Tanya, terbuka. Karena semua setiap pribadi itu kita aminkan Tuhan yang panggil. Kalau kita aminkan itu berarti kita harus memberi jawaban bagi Tuhan. Dan menjadi bagian sesama ini loh, barisan orang kudus. Tadi sore saya bertemu dengan seorang bapak. Aduh, pendeta bukan Siwi minta maaf. Saya masih menolak dulu. Kenapa? Belum siap. Ya, masa saya mau paksa-paksa? Kayak di ring tinju. Ayo udah dipilih. Ayo maju. Itu pun perlu penguasaan diri dalam renungan di hadapan Tuhan. Jangan tutup-tutup. Saya bilang Bapak itu. Apa yang terasa buka di hadapan Tuhan. Memang belum siap. Ya kalau belum siap kita juga tidak bisa memaksakan sesuatu. Tapi saya sempat bilang tadi sore, Pak, saya hanya mau katakan, ketika itu menjadi bagian, tidak ada di samping-samping yang bersuara. Pilihan itu adalah anugerah. Simak itu. Masih ada kesempatan mau tolak. Kalau alasannya penuh full, cerita kepada Tuhan. Karena banyak hal juga masih menjadi bagian kan? Masih menjadi pergumulan. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan sungguh-sungguh, kita harus buat itu. Dan itu kiranya menjadi bagian. Sehingga dalam persiapan itu ada pemilihan, udah ada pemilihan kan? Sudah kan? Sudah ada pembinaan juga kan? Nah, dalam persiapan-persiapan ini ada waktu buat kita buka kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Apa sesungguhnya yang aku rasakan? Jangan ada setitik nokta pun yang tidak diurai kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia mengatur dengan baik. Buka hati dengan teman-teman, sharing yang benar juga di dalam Tuhan. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Berdoa bukan cuma ngobrol dengan Tuhan.
Nah, berdoa dengan Tuhan sehingga dalam sharing dengan sesama yang sudah dipilih untuk penugasan khusus, itu pun akan menjadi bagian dan alangkah indahnya dalam proses ini. Malam ini Ibu, Bapak, dan saya sebagai sektor pelayanan 11, mari kita terima ini. Bacaan ini. Mari kita terima kebenaran firman ini sebagai spesial buat saya pribadi. Spesial buat saya pribadi dan membagi. Sharing itu dengan teman-teman, dengan keluarga. Sharing. Berbicaralah dengan Tuhan dalam kesungguhan. Sehingga apa yang karena ada kan yang masih tinggal ya, yang masih tinggal terus dengan proses yang lalu kan. Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan di dalam sana yang menurut kita masih banyak yang harus dirubah sepadan dengan kebenaran Allah, mari kita membawa diri dalam pembinaan dengan baik. Kalau ada yang belum tanya sehingga ada kejelasan. Sehingga persekutuan kita, secara khusus persekutuan sektor pelayanan 19, selain kelompok orang-orang kudus ini yang diaminkan Tuhan yang menempatkan, mereka juga pasti kebersamaan mereka, kekudusan mereka, kesucian mereka akan terbawa ke dalam persekutuan jemaat. Ayo, jangan ragu. Itu yang harus dibawa ke dalam persekutuan jemaat. Kalau masih ada nyanyi-nyanyi yang miring, jangan menambah besar yang miring itu. Berdoalah sehingga kebulatan itu menjadi jelas. Ini yang Allah inginkan. Kalau saya harus memberi kesempatan kepada yang lain, berilah dengan sukacita, jangan menyanyi miring. Kalau masih mau melangkah lanjut, langkah maju dengan suara nyaring. Jadi mau dikatakan begini, harus ada plong hati gitu loh. Plong yang kita buat. Kalau masih ada yang miring-miring, ya namanya juga manusia. Tapi jangan itu yang menjadi alasan. Maksud saya begini, kalau masih terdapat dalam proses ini, masih ada pembinaan kan? Masih. Masih apa enggak? Masih. Masih ya? Masih. Nah, ya, kalau masih ada pembinaan, berarti ini kesempatan yang harus kita pakai. Tuhan, saya perlu dibina oleh sesamaku berangkat dari kebenaran Allah. Jadi kita juga datang di pembinaan, enggak setengah ngantuk lalu karena AC dingin, udah enggak dengar apa yang diurai sebagai pembinaan. Nah, begitu kelompok orang-orang kudus maju, kemarin kan dibilang kita enggak boleh begitu, jangan melukai hati orang. Tapi aku korban perasaan loh. Nah, itu yang saya mau katakan. Dalam pelayanan akan ditemui. Ini bukan takut-takutin loh. Tetapi ketika itu ditemui, jangan langsung molor. Pegang teguh. Saya sudah dipilih oleh Tuhan. Maksudnya sudah tidak ada yang lain-lain kan? Sudah nggak ada yang korek-korek di kuping dan hati, toh? Ya, ayo perbaiki. Perbaiki di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi kelegaan itu juga perlu. Kenapa saya katakan tadi korban hati, korban perasaan, namanya juga manusia. Tidak mudah untuk kita. Aduh, kok dia ngomong begitu sih? Ya kalau kita salah-salah juga dalam pelayanan, boleh dong, namanya juga kata Paulus. Nasihatkan mereka dengan tulus. Teladani mereka dengan penuh kasih. Sulit. Jadi kalau istilah yang kita biasa pakai korban perasaan, cepat-cepat ganti dengan kesukaan surgawi. Tidak mudah.
sangat sulit. Tetapi kalau merapat kepada Tuhan, kemarin di PKP saya mengatakan itu dan memang saya suka pakai itu. Merapat kepada Tuhan. Nah kalau mendekat boleh. Mau mendekat kepada Tuhan boleh sekali daripada jauh. Mendekat kepada Tuhan. Tetapi menurut saya kalau mendekat mungkin masih ada gap. Dekat dengan Tuhan tapi kok lebih suka ya nggak marah kali, kurang hati. Kalau dekat dengan Tuhan masih godaan itu ya namanya juga manusia dong, aku kan biasa-biasa saja. Bisa begitu ya. Sorry. Tapi kalau kita merapat bagaimana sih? Ada gap nggak ini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya. Merapat kepada Tuhan. Jadi dengan merapat itu aminkan kita dimenangkan oleh Tuhan. Tidak ada godaan dan tantangan. Walaupun itu masih banyak. Masih banyak beterbangan di luar sana. Dan kelemahan kita, keterbatasan kita, banyak godaan. Rapatkan hidup kepada Tuhan. Dan ketika kita rapat dengan Tuhan, aminkan kekuasaan Tuhan, tidak ada yang lain. Aminkan secara pribadi, saya diberkati Tuhan. Ya ini karena liturgos yang kelihatan terus, liturgos yang disebut terus ini. Tapi saya lihat tadi ada Oma Mambu, ada Pak Beki, ada Ibu Mona, tadi ada Ibu siapa ya? Ya selain Pak Agus, Ibu Els. Ada siapa yang mendengar, aminkan bahwa saya sungguh punya kepedulian Tuhan. Dan saya mau merapat kepada Tuhan. Saya mau berupaya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau baca satu ayat. Boleh? Silakan, Bu. Boleh ya? Iya, silakan. Ya. Ayat 2. Ayat 2 Titus pasal 1. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya, ini kebenaran firman. Lalu ada satu lagi ayat 4. Ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ibu Els, tunjuk Pak Agus. Tunjuk Pak Agus. Pak Agus, tunjuk Pak Els. Pak Agus, tunjuk Ibu Els. Ya, itu janji Tuhan. Ayat 4. Juru Selamat kita menyertai engkau. Jadi bukan cuma Pak Agus yang dapat, bukan cuma Els yang dapat, dua-dua dapat. Nah, Ibu Bapak saudara keluarga besar 11. Setiap kita ada janji Tuhan. Damai sejahtera itu ada. Jadi Ibu marah, soalnya nggak ada. Boleh? Nggak ada baku-baku marah, ada.
nggak ada baku-baku feyang, nggak ada baku-baku iri, tetapi semua langkah ke depan untuk kekuatan dan kemenangan iman. Boleh begitu? Amin. 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 Mari. Hidung Jemaat 132. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Hilang. Karena Bapa mengutusku, Hilang, Mei. Enggak, masih dengar Bu suaranya. Tuh, habis kan? Dengar Bu, dengar. Tapi di tengah lagu hilang kita. Tapi Di Mei- suara Ibu dengar. Di Meiti lagu hilang nggak? Enggak, Saya hilang. suara Ibu dengar. Suara Ibu Saya dengar. tengah hilang. Lagunya ya. Iya. Baik, Ibu Bapak Saudara, kita teduhkan hati dan kita masuk dalam doa syafaat. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami kembali pribadi lepas pribadi menghampiri Engkau. Kami mendekatkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman Allah boleh menjadi bagian saat ini, dan dalam segala keterbatasan kami, hamba percaya bersama-sama semua yang ada di dalam persekutuan dan penyembahan sektor pelayanan 11 ini merapat kepada Tuhan, dan Engkau mengisi oleh Roh yang Kudus kebenaran firman Allah yang sudah boleh kami baca, yang sudah boleh kami dengar dan merenungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau dirubah oleh Tuhan. Kami berkerinduan ada pembaharuan yang Tuhan nyatakan, dan kami sebagai yang mendengar menginginkan itu pun menjadi bagian aktif ketika kami berbicara, menyaksikan, ketika kami berbicara, menceritakan, dan ketika kami berbuat bagi sesama lewat keberadaan kami, teladan kami, kemampuan kami, kesehatan kami. Kami urai itu ya Allah, agar supaya sungguh-sungguh mereka menikmati, memiliki kami sebagai sesama, karena Tuhan yang mengisi
kata dan perbuatan kami dengan kebenaran firman Allah. Sehingga ketika kemarin ada tantangan dan halangan, ketika kemarin ada banyak kata dan perbuatan yang terurai dari pribadi lepas pribadi bagi orang lain, bagi sesama, yang menyakitkan, yang menggores perasaan. Tuhan, mari Engkau mengampuni kami, mari Engkau membarui kami, sehingga ya Bapa, sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah, mereka pun boleh menjadi baik, menjadi baru, karena mereka mendapatkan dari kami adalah hal-hal yang benar karena Tuhan. Ada hal-hal yang penuh kasih, ada hal-hal yang membangun iman, ada perkara-perkara menguatkan kemauan, keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berbicara dengan penuh semangat, kata-kata yang membangun. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memeteraikan di dalam hati-hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar supaya setiap kami sungguh-sungguh memiliki bekal yang berasal daripada Tuhan. Setiap hati kehidupan kami didiami oleh terang kebenaran Allah. Roh Allah berkuasa melakukan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah malam ini mempertetapkan setiap kami untuk melakukan hal-hal yang baik dengan penuh kasih, tanpa alasan apapun, menjadi bagian sesama. Karena tiap kali kami diingatkan untuk merapat kepadamu ya Allah. Bapa di sorga, kami datang bersama-sama semua anggota keluarga pribadi yang ada di sektor pelayanan 11. Kami bersyukur memiliki mereka dan kami percaya semua kami disayang Tuhan, dijaga Tuhan, dilengkapi untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani sekalipun seturut kehendak-Mu, sehingga dari kami tidak ada tuntutan-tuntutan yang melebihi apa yang perlu kami punya. Karena Engkau dengan penuh kuasa dan memberikan itu dengan penuh sukacita. Sehingga kami pun mau memakai itu, bersyukur dan bertanggung jawab. Terima kasih buat kami naikkan nafas kami malam ini bersama-sama Ibu Lelawati Ludam, Ibu Argentina Mamuko, Ibu Eta Siahaan Mantiri, dalam kesehatan mereka, anak kekasih Jason Koyomian, dalam kemampuan mereka. Mari Tuhan, tubuh yang lemah, Engkau hidup di dalam mereka dengan kekuatan-kekuatan dalam rencana-rencana-Mu yang kudus. Sehingga saudara-saudara kami ini, anak kekasih kami ini, boleh menikmati arti hidup mereka walaupun dalam kelemahan tubuh. Engkau sungguh berkuasa. Baik mereka sebagai pribadi maupun semua anggota keluarga. Kami juga berdoa bersama-sama kekasih kami, Ibu Tini Dondok Kambe, walaupun kami jauh
terpisah. Tetapi kami percaya ya Bapa, iman kami mengikat kami satu dengan yang lain. Kami percaya proses kekuatan baru, kesehatan baru, dia boleh menikmati itu di dalam iman. Kami berdoa juga buat semua anak cucu, baik yang ada di Maumbi maupun yang ada di Jakarta. Tuhan, Engkau tetap menguatkan iman mereka, dan mereka percaya bahwa mama kekasih mereka dijaga oleh Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka dengan rumah tangga masing-masing, dengan tanggung jawab masing-masing, dan biarlah lewat penyertaan kuasa Roh Kudus, anak cucu boleh melewati hari-hari mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat orang-orang tua yang ada di sektor pelayanan 11. Kami datang bersama-sama Oma Ludang, Oma Els Mambu. Kami juga berdoa bersama-sama Oma Dece Seteon. Kami juga berdoa bersama-sama Opa Mantiri, Opa Omirwalu, Pak Alex Tua Patinaya, Oma Agnes, kami juga datang bersama-sama Oma Tim Jarnusi, Opa Atari Siahaan, Opung. Kami berdoa juga bersama-sama Opa Weli Tanto. Biarlah iman mereka dikuatkan, ditambahkan, agar supaya kelemahan tubuh, sakit penyakit bukan menjadi bagian utuh mereka, tetapi iman mereka dibangunkan dalam kesukaan, bahwa hidup mereka boleh melewati dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan yang Engkau siapkan tiap saat. Kami mau berdoa juga bersama-sama keluarga besar Andi Lolo lewat kehidupan mertua Ibu Sukarini Suwarno dengan usia 90 tahun. Tuhan jaga mereka, Tuhan lingkar mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga di umur-umur mereka saat ini mereka juga boleh mengaminkan bahwa kuasa dan kasih Allah boleh menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bersama-sama Bu Hermin. Tuhan beri dia kekuatan iman. Tuhan beri pemikiran-pemikiran yang baik. Syukur, terima kasih. Majelis sektor pelayanan 11, keluarga-keluarga sektor pelayanan 11 boleh ikut mengambil bagian memperhatikan Hermin. Kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sedang mengikuti proses pembinaan. Tuhan, hamba meminta bersama-sama di dalam doa ini. Roh Kudus-Mu menuntun mereka, membuka mata dan hati rohani mereka untuk berbicara dengan Tuhan dalam keterbukaan mereka. Sehingga persiapan-persiapan mereka sungguh-sungguh boleh menjadi bagian yang tertanggung jawab ketika mereka mulai dengan langkah maju untuk melayani bersama-sama sesama yang lain dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ada banyak hal yang kami mau minta kepadamu ya Bapak, tapi kami percaya bahwa Engkau sangat mengenal setiap kami. Dengarkanlah doa secara pribadi yang kami boleh naikkan saat ini
dari tempat kami masing-masing. Bapa, ampun dosa dan salah kami. Tuhan sempurnakan doa kami ini. Lalu Tuhan dengar kami bukan karena kami layak datang kepadamu, tapi sungguh-sungguh hanya karena kuasa dan pengasihan Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam kitab Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. All praise and thanks to God, the Father now be given, the Son and Spirit bless, who reign in highest heaven, the one eternal God, whom heaven and earth adore. For yours it was, is now, and shall be evermore. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau karuniakan dalam pekerjaan, rumah tangga, dan hidup sehari-hari kami.
Terima kasih tak terhingga untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah dalam kelimpahan anugerah-Mu ini, kami selalu memuliakan Engkau lewat hidup yang melayani Tuhan dan sesama. Kiranya semua talenta kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah malam ini. Saya mau ajak kembali, mari kita memasuki malam ini dengan penuh kegembiraan, dengan kesehatan yang Tuhan beri, dengan kekuatan yang Tuhan siapkan, dengan kesukaan sorgawi yang setiap kita diberikan oleh Tuhan. Kita beristirahat dalam perenungan bahwa ada amanat pribadi yang Tuhan beri untuk kita selalu boleh berbicara, berbuat dengan penuh sayang, dengan kasih, memberi teladan, dan perkara yang paling utama adalah Ibu Bapak Saudara dan saya adalah pemilik apa tadi? Titus 2 ayatnya yang keempat. Ibu Bapak Saudara diberikan Tuhan anugerah damai sejahtera. Mari kita pakai itu
Mari kita pakai melangkah ke dalam kehidupan ke depan, dalam proses sebagai pribadi, keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Kita hidup sebagai pelaku-pelaku firman, sehingga sungguh-sungguh hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia di mana Tuhan tempatkan. Sedapat mungkin bila hal itu bergantung pada kita. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memberi kemampuan. Amin. Kidung Jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya nyeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga Bapa. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Bugar. Terima kasih Bu Pendeta Bogar. Pendeta Bogar, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Bogar. Terima kasih Bu Bogar, Bu Pendeta Baru Bogar. amin. Baru amin. Baru amin. Baru amin. Baru amin. Terima kasih semua sedang. Terima kasih Bu Bogar, Tuhan berkati. Terima kasih turbosnya. Ya, sama-sama. Salam buat semua di rumah. Terima Ibu kasih, Bapak. Bogar. Terima kasih. Selamat malam Ibu Korsek. Kita foto ya. Mari silakan. Silakan Kakak Luis. Luis, terima kasih Luis. Terima Hai. kasih. Maaf, tadi di rumah Oma so lapar. Oh kasihan. Kasihan. Dorang belum kasih makan dan. Iya. Oh kan tuh kita Tamu. bawa aja. Tamu yang tidak diundang, Bu. Tamu yang tidak diundang. Kita bawa aja Oma. Kasihan awas dorang Ayo Kakak Luis.
Luis, terima kasih. Luis, terima kasih. Foto Bu, foto. Tambah cantik dok nih dua Malam Bu Bogar. Tambah cantik. Kasih Bu Bogar firmannya. Sama-sama. Puji Tuhan. Kasih, selamat malam. Oke, sudah Kakak Luis? Hitung aja 3, 1, 2. Eta semangat Eta. Terima kasih Luis. Ya sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Luis. Bu Bogar. Ya sama-sama. Yang sudah melayani pada malam ini ya. Terima kasih. Salam ya. Tadi awal-awal Yang hadir pada malam hari ini. Wartanya minggu nanti dikasih di grup ya. Oke. Salam sayang buat makasih semua. banyak. Tuhan berkati. Mon, tadi awal-awal agak terganggu itu suaranya. Iya, betul. Nggak bagus. Oh, terganggu tadi ya sinyal Oh, iya. kali ya. Hilang-hilang Kali. suaranya. Hilang. Waktu pembukaan berdoa agak terganggu suaranya. Gak apa-apa, yang penting udah berjalan dengan baik ya. Makasih banyak semua. Ya, iya. Dah. Ya, terima kasih semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dah. Semua Ibu Meti. Ya, keluar ya. Keluar Ya. ya. Makasih Bu Bogar. Salam buat semua. Terima kasih sama-sama. Salam juga untuk Ibu sekeluarga. Itu senyum dan ya semangat tuh bolu kukus. Els. Kita dalam belum tutup. Oke, malam Bu. Tuhan berkati.